3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan modul 6 yaitu pembelajaran IPA terintegrasi. Saya Yani Hanafia, dengan kelompok saya ada Neneng Nur Asya, Angelina Limbong, dan Bu Pipi Fitri Destiawati. Lanjut. Nah, tujuan dari modul 6 ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pembelajaran terintegrasi. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prinsip pembelajaran terintegrasi. Yang ketiga, menjelaskan kelebihan dan keterbatasan pembelajaran terintegrasi. Yang keempat, menganalisis materi sains yang dapat diintegrasikan dengan bidang lain. Dan yang kelima, mengembangkan contoh pembelajaran terintegrasi. Nah, kegiatan belajar 1, yaitu pembelajaran sains terintegrasi akan coba dipaparkan oleh saya sendiri. Next, Angel. Nah, pembelajaran sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna kepada anak didik. Kemudian ada pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak, di mana kemampuan dan pengetahuan anak didik menjadi lebih berkembang dan lebih bermakna. Peters tahun 1995 mengatakan bahwa manfaat pembelajaran terpadu tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga diperoleh oleh guru yang bersangkutan, yaitu dapat meningkatkan keterampilan merancang dan mengorganisasi pembelajaran dan membina semangat kerjasama antara sesama rekan seprofesi. Next, Bu Angel. Nah, di sini ada karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, bersifat holistik, berpusat pada anak didik, memberikan pengalaman langsung kepada anak didik, pemisahan topik materi atau bidang studi tidak begitu jelas, menyajikan konsep-konsep dari berbagai topik materi atau bidang studi dalam sebuah pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat mendorong perkembangan anak lebih lanjut dengan minat dan kebutuhannya. Model-model pembelajaran terpadu. Di sini ada beberapa model pembelajaran terpadu. Yang pertama, model dalam satu disiplin ilmu atau within single discipline, meliputi model fragmented, connected, dan nested. Yang kedua, model antar disiplin ilmu, yaitu atau across several discipline, meliputi model sequenced, shared, webbed, threaded, dan integrated. Yang ketiga, model lintas lingkup pembelajar atau within and across learners, yang mencakup model immersive dan networked. Selanjutnya, di sini ada gambar model-model pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama itu, yang nomor 1 itu adalah gambar dari fragmented. Yang kedua adalah gambar dari connected. Dan yang ketiga adalah gambar dari nested. Nah, ini yang nomor 4 itu adalah model sequenced. Dan yang kelima model share, yang keenam model webbed, yang ketujuh itu 3D, dan yang kedelapan integrated. Nah, untuk yang ini, yang within and across learner, nomor 9 itu model immersive, dan yang ke-10-nya adalah model networked. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Neneng Nur Asyah. Kepada Ibu Neneng dipersilahkan. Terima kasih Bu Yeni. Selanjutnya saya akan memaparkan kelebihan pembelajaran terpadu, diantaranya 1. Pengalaman dan kegiatan belajar anak-anak selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dan bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Ketiga, seluruh kegiatan lebih bermakna bagi anak.
sehingga hasil belajar akan bertahan lebih lama. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak. Selanjutnya, next. Beberapa tahap yang diperlukan dalam pembelajaran intradisiplin ilmu dengan menggunakan topik air. Pertama, dalam pembelajaran di kelas perlu diungkap tentang air serta sifat-sifatnya. Misalnya air jika ditaruh di dalam gelas akan berbentuk seperti gelas, di dalam ember akan seperti ember. Terus yang kedua, kita berpindah pada topik wujud air. Misalnya tentang bagaimana jika apa yang terjadi jika es dibiarkan pada udara terbuka. Itu. Yang ketiga, kita berpindah pada topik manfaat air. Misalnya kita menanyakan kepada anak, apakah manfaat air bagi kehidupan kita? Apakah manfaat kincir air dan sebagainya. Yang keempat, selanjutnya kita mengaitkan topik air dengan pertumbuhan organisme dalam biologi. Misalnya, dapatkah kita hidup tanpa air? Atau apa yang terjadi bila tanaman kekurangan air? Selanjutnya, untuk rumus kimia itu air itu H2O. Kemudian dari bagan pembelajaran tadi bisa kita membuat bagan pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu yang mengambil topik tentang air. Kita membahasnya tentang manfaat air, sifat-sifat air, wujud zat, rumus kimia air. Selanjutnya kita lihat pembelajaran terpadu interdisiplin ilmu, di mana air itu bisa mencangkup beberapa pembahasan seperti yang tadi lingkungan, ekonomi, wujud zat, bahan kimia, matematika, biologi, dan sosial budaya. Di mana untuk pembahasan ekonomi, misalnya contohnya seperti tentang membahas tentang aqua untuk menghilangkan rasa dahaga dan kecenderungan orang membeli aqua untuk menghilangkan haus. Aqua itu seperti dapat dibeli di mana-mana, itu tentang ekonomi. Misalnya tentang bidang matematikanya. Misalnya kita menghitung berapa banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan air dari perusahaan air minum atau PAM dalam waktu sebulan bila pemakaian air dalam satu hari diketahui, berapa abodemen dan harga per kubik air yang diketahuinya. Itu matematikanya. Sedangkan dalam ilmu sosial, misalnya dampak dari terpasangnya PAM terhadap perubahan kehidupan sosial dan budaya. Seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Angel. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng. Saya akan memaparkan KB2, merancang pembelajaran sains terintegrasi. Mengapa pembelajaran sains terintegrasi? Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan perlunya penerapan cara pembelajaran secara inter dan interdisiplin ilmu. Di antaranya, yang pertama itu pemahaman peserta didik terhadap topik lebih bermakna, karena topik kegiatan disajikan lazimnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau dunia anak. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses lebih baik, karena sajian bahan pembelajaran tidak berkotak-kotak oleh pemilihan mata pelajaran. Ketiga, menghindari penyajian materi yang berulang, yang menyebabkan peserta didik bosan. Keempat, memungkinkan pengamatan akibat perencanaan yang terpadu dari beberapa topik, berbagai mata pelajaran. 5, pembelajaran akan lebih menarik dan menantang. Bagian B, bagaimana menyiapkan pembelajaran secara inter dan interdisiplin ilmu di SD. Ada beberapa langkah alternatif. Yang pertama itu, tentukan salah satu bahasan dari
pokok bahan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, carilah pokok atau subpokok bahan dalam pelajaran. Yang ketiga, buatlah pemetaan kegiatan pembelajaran untuk mempermudah menentukan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, ada contoh pembelajaran IPA SD kelas 3 secara interdisiplin ilmu. Topik yang kita bahas adalah udara bersih dan udara tercemar. Nah, di sini 3 mata pelajaran yang berkaitan. 1 bahasa Indonesia, di mana yang harus kita nilai adalah membaca cerita, kemudian menyusun atau menjawab pertanyaan. Kedua, bermain tebak-tebakan. Ketiga, menceritakan pengalaman menarik. Keempat, mengamati lingkungan. Untuk SBDP atau kerajinan tangan dan kesenian, bisa gambar imajinatif dan notasi tinggi nada. Untuk IPA, udara bersih dan udara tercemar mempengaruhi kesehatan. Udara bersih baik bagi kesehatan, udara tercemar berbahaya bagi kesehatan. Nah, tujuannya untuk memperoleh pengertian tersebut dan pengetahuan dasarnya yang pertama itu adalah tanda-tanda udara bersih dan udara tercemar. Yang kedua, perbedaan udara bersih dan udara tercemar. Yang ketiga, usaha-usaha mencegah pencemaran udara. Yang keempat, pengaruh udara bersih dan udara tercemar terhadap kesehatan. Nah, di sini ada alat dan bahan dan sumber bahannya. Alat dan bahannya yang pertama itu lingkungan, minyak wangi, minyak lampu atau minyak tanah, sapu tangan atau kain perca, gambar-gambar tentang lingkungan, bambu, kertas, dan sebagainya. Untuk sumber bahannya, yang pertama itu adalah GBPP, buku paket, buku pedoman, buku sumber lain. Nah, kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan tanya jawab secara klasikal. Contohnya pertanyaan. 1, untuk apa kita bernapas? 2, apa yang kita hirup waktu bernapas? 3, udara yang bagaimana yang baik untuk bernapas? 4, apakah udara sekitar kita bersih? Mengapa? 5, mengapa bernapas itu melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut? Nah, di sini ada contoh pembelajaran IPA SD di kelas 3. Gambar pertama di sini dapat membuat suatu pertanyaan. Di sini ada seorang anak mencium bau. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana bau masing-masing kain perca? Yang kedua, bau apa yang menyegarkan? Mengapa? Yang ketiga, bau apa yang paling kuat? Sama halnya seperti gambar kedua. Di sini ada kain perca. Untuk kain perca yang pertama itu bau minyak tanah, kain perca yang kedua itu bau yang menyegarkan seperti parfum atau minyak kayu putih. Nah, di sini kita bisa membuat kegiatan tanya jawab secara klasikal. Nah, yang ketiga, gambar ketiga ini ada gambar udara yang tercemar dan udara yang tidak tercemar. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita buat untuk kegiatan tanya jawab secara klasikal. Nah, yang keempat itu menggambar tempat-tempat yang berudara bersih dan udara tercemar secara kelompok, kemudian menceritakan gambar yang dibuatnya dan dijilid menjadi buku cerita bergambar. Bisa kita lihat pada gambar ini, di sini kita membuat gambar. Setelah membuat gambar, kita membuat cerita sehingga bisa berbentuk buku cerita bergambar. Untuk yang kelima itu akan dijelaskan oleh Bu Vivi. Ya, terima kasih Bu Angel. Selanjutnya, yang kelima yaitu bermain peragaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam permainan ini, yang pertama adalah kartu bertulis penyebab udara bersih dan tercemar. Yang kedua, nomor untuk undian. Yang ketiga, karton tebal atau triplek. Guru atau kita membuat media permainan atau alat peraga berupa yang terbuat dari triplek. Kemudian menuliskan pada
karton atau triplek, nomor serta jenis-jenis yang harus diperagakan oleh anak. Pada gambar terdapat karton yang sudah diberi nomor dan diberi jenis gerakan yang harus diperagakan, seperti nomor 1 menanam bunga, nomor 2 memungut sampah, nomor 3 membuang sampah di sungai, nomor 4 menebang hutan, nomor 5 dan seterusnya, dan nomor 7 WC di sungai. Cara untuk bermain permainan ini yaitu yang pertama, pemain mengambil nomor pada kantong nomor dengan mata tertutup. Yang kedua, pemain memperagakan apa yang tertulis pada kartu sesuai nomor yang dipegang. Selanjutnya, pemain yang tidak mampu memperagakan diberikan hukuman, misalnya seperti bernyanyi. Pada kesempatan ini, guru juga bisa mengajarkan dan mempraktekkan notasi nada tinggi. Selanjutnya, Bu Angel. Yang selanjutnya adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini berkenaan dengan tema mengenai udara di kota yang sudah tercemar. Hasil dari karya anak-anak kemudian dipajang di papan tulis dan didiskusikan secara klasikal, atau dapat juga dipajang di mading kelas. Kemudian hasil dari pemaparan anak dapat didiskusikan bersama-sama. Selanjutnya, Bu Angel. Membuat clipping. Membuat clipping ini, setiap anak diajukan untuk mencari berita tentang lingkungan dari majalah ataupun surat kabar yang tidak terpakai lagi, kemudian ditempelkan pada karton yang dibuat menjadi buku zigzag, seperti pada gambar. Selanjutnya, Bu Angel. Yang ke-8, bermain tebakan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk permainan ini, yang pertama, yaitu untuk kelompok anak laki-laki menuliskan perbuatan yang mencemarkan udara pada potongan-potongan kertas, sementara kelompok anak perempuan menuliskan usaha-usaha untuk mencegah pencemaran udara. Karton tersebut kemudian ditempelkan di papan tulis. Dengan cara bermain, anak laki-laki menempelkan salah satu potongan kertasnya dan anak perempuan menempelkan pasangannya di sebelah kanan. Selanjutnya, anak perempuan menempelkan kertasnya dan anak laki-laki menempelkan pasangannya di sebelah kiri. Demikian seterusnya. Jadi lebih ke memasang-masangkan kategori. Selanjutnya, tentang tanya jawab, Bu Angel. Ya. Tanya jawab adalah kegiatan tanya jawab klasikal yang dilemparkan guru kepada siswa, yaitu menulis cerita mengenai pengaruh udara bersih terhadap kesehatan. Adapun program tindak lanjut untuk yang harus dipersiapkan, yang pertama, agar tidak membuang waktu untuk belajar, membantu siswa yang lamban dan memperkaya pengetahuan siswa, juga menguatkan suatu konsep. Selanjutnya, Bu Angel. Permainan kartu bergambar. Permainan ini bertujuan menanamkan pengetahuan mengenai materi udara bersih dan udara tercemar. Permainan ini dilakukan dengan cara membagi kelompok siswa menggunakan kartu yang bergambar dengan keadaan lingkungannya. Selanjutnya, ini contoh kartu bergambar. Siswa dibagikan kategori-kategori kartu yang kemudian disusun menjadi gambar seperti gambar kedua. Contoh pembelajaran IPA SD di kelas 5. Pembelajaran IPA di
pada tingkat kelas 5 itu menggunakan pembelajaran terpadu intrakulikulum. Misalnya, contohnya pada topik listrik, tahapan pada pembelajaran yang ini menggunakan pengertian listrik dan sifatnya. Topik kemudian dapat berpindah menjadi topik pencahayaan dengan apersepsi mengenai hubungan cahaya dengan listrik. Selanjutnya, topik berpindah pada topik energi ke arah gaya dan kerja. Selanjutnya, Bu. Pembelajaran dapat dikaitkan dengan populasi biologi dan mengkaitkannya dengan penyesuaian jumlah listrik. Pembelajaran ini masih dapat dikaitkan dengan alternatif energi yang membahas tentang bahan baku yang terkandung dalam baterai pada pelajaran kimia. Dalam pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu, pembelajaran terpadu ini menggabungkan beberapa mata pelajaran ya, jadi bukan satu mata pelajaran. Dari contoh ini kita punya pelajaran IPA, yaitu yang di dalamnya terpecah lagi menjadi fisika, kimia, juga biologi. Pada pelajaran biologi itu ada populasi tentang pertumbuhan manusia. Selanjutnya pada pelajaran IPA tentang energi, listrik, dan cahaya, dan pada pelajaran kimia yaitu tentang bahan kimia baterai. Selanjutnya, Bu. Contoh pembelajaran IPA SD kelas 5, yaitu pembelajaran terpadu interdisiplin. Yang sama topiknya mengenai topik listrik. Tahapan pembelajaran seperti uraian yang dikembangkan kembali dengan mengaplikasikan listrik pada bidang ilmu matematika. Artinya melintas dari ilmu IPA. Kemudian dapat dikembangkan kembali pada bidang ekonomi, yakni menghitung harga listrik per kWh serta dikaitkan dengan ilmu sosial mengenai dampak listrik bagi kehidupan sosial dan budaya. Selanjutnya, Bu, pada bagian pembagian pembelajaran terpadu interdisiplin ilmu. Selain IPA, pelajaran yang dipelajari adalah matematika, ekonomi, dan sosial budaya. Pengembangan dari pembelajaran IPA dikaitkan dengan pembelajaran matematika mengenai penghitungan daya listrik. Selanjutnya dikembangkan lagi ke pembelajaran IPS, yaitu ekonomi, tentang harga dari jumlah listrik dan peningkatan jumlah listrik. Selanjutnya dikembangkan kembali dari topik listrik menjadi ke ilmu sosial dan budaya mengenai pemberdayaan listrik di masyarakat. Next, Bu. Ya, itu presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pipi atas pemaparannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.